Karena seperti saya kerja di Australia, jadi saya ikuti libur Australia. Jadi tidak enak orang di sini biasa, misalkan punya pacar libur, kalau dia kerja di Indonesia, kitanya nggak libur, giliran kitanya libur, dianya nggak libur. Tapi nggak balance. Ya, Tapi masih bertahan sampai sekarang. bertahan karena rate-nya itu yang bikin berat. Luar biasa. Di Ngobar PLC dengan penuh gemari bersama kawan, bahagia selalu di hati, kembali hadir di Ngobar PLC di Puncak Waringin, tempatnya berkreasi. Baik, Sobat PLC, kembali lagi di Ngobar PLC bersama saya, Rio Geral, salah satu mahasiswa di Politeknik Al-Bajo Komodus, dan mengambil program studi Manajemen Pemasaran Internasional. Dan di samping saya ada Papio dan Kakak Satrin, boleh perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Tio, nama lengkapnya Iwayan Tio Pratama. Saya dari Bali. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi D3 Teknologi Informasi di Politeknik Al-Bajo Komodus, umur 29 tahun. Terima kasih. Halo Sobat PLC, perkenalkan saya Satrin, mahasiswa Politeknik Al-Bajo Komodus, program studi akuntansi perpajakan. Saat ini saya semester 1 dan umur 21 tahun. Baik, itu tadi perkenalan dari Papio sama Anu Satria. Dan sekarang tentunya kita akan mendengar bersama. Di sini kita akan ngobrolin dengan santai mengenai remote work sama versus office work ya. Di era Gen Z, di mana Gen Z ini sudah berada di era 4.0. Nah, di sini kita Papio sama Kak Satri ngobrol bagaimana sih pendapat Papio kan kalangan milenial ya, generasi milenial. Kalau Kak Satri kita sama di Gen Z gitu. Nah, Papio, kita sudah berada di 4.0 sekarang. Menurut Papio nih, karir antara pekerjaan di kantor versus pekerjaan dari rumah atau di lapangan yang tertentu untuk bisa mengakses pekerjaan itu seperti apa? Oke, jadi kebetulan saya juga adalah seorang pekerja remote. Jadi saya bekerja dari tahun 2016 sampai tahun 2023, bahkan mungkin akan terus berlanjut. Itu sebagai remote software engineering ya, di perusahaan di Australia. Jadi waktu itu saya mencoba melamar di perusahaan tersebut, kemudian mendapat panggilan, lalu lakukan serangkaian tes dan nah, selain bekerja sebagai seorang remote software engineering, saya juga bekerja sebagai seorang office hour kita bilang ya. Jadi bekerja selama 1 minggu, selama 8 jam setiap harinya. Saya pernah menjadi guru di SMK. Saya juga membangun bisnis dan juga pernah bekerja sebagai software engineering juga di Bali. Terus ya itu. Berarti ya Papio ini sudah merangkul semua antara pekerjaan remote sama office, di mana Papio ini juga pernah bekerja di bawah naungan waktu ya, dan ada bisnis sendiri juga, itu menariknya. Ini bisnis apa Papio, kalau boleh tahu? Saya bergerak di bidang properti. Jadi saya menyewakan beberapa rumah untuk seperti itu di Bali. Jadi itu tadi perjalanan karirnya Papio antara remote work sama office work. Nah, kira-kira untuk khusus Genji sekarang Papio, yang lebih cocok atau untuk menjemput perubahan baru itu, menurut pandangan Papio itu lebih memilih karir dari rumah saja atau harus di kantor gitu? Nah, ini menarik karena ada tren yang berubah ya.
Kalau zaman dulu itu orang berdasi datang ke kantor itu adalah sebuah pekerjaan yang keren. Kalau di tahun 2023 adanya pandemi COVID-19 tahun 2019, 2020, 2021 merubah mindset orang-orang di dunia dari mulai dia cara bekerja, lifestyle dan sebagainya. Nah, banyak orang sekarang menurut survei terbaru itu memilih pekerjaan yang bisa dia kerjakan dari mana saja atau kita sebut sebagai WFH atau work from anywhere dibanding gaji itu sendiri sebenarnya. Jadi prioritas utamanya adalah WFH tersebut. Artinya Gen Z itu ternyata lebih mementingkan yang namanya work life balance yang bagi sebagian orang berpendapat bahwa hal tersebut itu tidak baik. Namun kalau saya rasa sebagai seorang yang pernah berpengalaman di remote job, remote work seperti ini, itu lebih kepada bagaimana kita mengelola diri kita. Karena kita harus disiplin terhadap diri kita sendiri. Tidak ada yang mengontrol, tapi di saat pekerjaan atau task itu harus selesai, ya dia harus selesai. Jadi kita memiliki kontrol penuh terhadap diri kita sendiri. Nah, ada dua paradigma ketika kita bekerja secara remote. Yang pertama kita sebut sebagai freelance. Yang kedua itu dia sebenarnya office. Kemudian yang membedakan adalah kalau freelance itu biasanya dia by order. Jadi dia ada pekerjaan baru dia dikerjakan. Jadi tidak setiap hari, tidak ada tekan waktu ya. Tidak ada tekan waktu. Sedangkan kalau misalkan seperti saya, karena saya itu adalah sebenarnya aku pegawai kantor tapi pekerjaannya remote. Jadi sebenarnya masih terkekang oleh waktu 8 jam tersebut. Cuma bisa dikerjakan dari mana saja. Nah itu. Ya, itu yang saya petik dari Pak Pio tadi ya Kak Satria. Di mana perubahan sekarang itu merubah mindset serta lifestyle-nya anak Gen Z sekarang. Nah, menurut Kakak Satri nih, untuk perubahan Labuan Bajo sendiri, ada pandangan atau penglihatan yang bisa merubah mindset Kakak Satri untuk kedepannya ini, untuk lebih memilih karir antara remote work atau office work begitu, sebagai mahasiswa tentunya. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menceritakan pengalaman saya dan mengapa akhirnya saya memilih untuk kuliah. Jadi saya itu tamat SMK tahun 2020. Jadi waktu itu tidak sempat melanjutkan kuliah dan memilih untuk bekerja. Dan awalnya itu hanya mengandalkan optimis saja, karena waktu itu kan masa pandemi. Iya, Nah, betul. susah sekali mencari pekerjaan pada saat itu. Iya. Nah, dan tibalah waktunya di tanggal 20 April 2020 itu saya mendapatkan sebuah informasi bahwa di salah satu restoran yang di Labuan Bajo ini membutuhkan seorang akuntan. Akuntan. Iya. Oh, tamat Iya, dari saya akuntan juga. jurusannya akuntansi waktu SMA. Nah, Berarti waktu kejuruan. itu sempat pesimis juga karena kan yang kita tahu ini kan kriteria untuk menjadi akuntan ini kan salah satu persyaratan utamanya itu kan minimal D4 lah gitu. Betul, ya. Nah, waktu itu saya hanya benar-benar mengandalkan ini saja, optimis. Gitu. Optimis. Nah, terus akhirnya saya bawa lamaran, CV, semuanya saya bawa. Terus manajernya tiba-tiba manggil untuk wawancara. Nah, itu interview pertama saya yang lamanya itu hampir 2 jam. Berarti Iya. Kakak Satri ini lebih nyaman office work dibandingkan remote ya? Sebenarnya waktu itu belum terasa sih. Oke. Iya, waktu itu pas di interview itu interviewnya detail sekali, mungkin karena mereka juga melihat ada anak tamatan SMK yang berani untuk melamar di posisi tersebut. Nah, saya diuji terus mengenai materi akuntansi dan puji Tuhan saya bisa. Dan hari itu juga saya langsung direkrut untuk menjadi karyawan dan bekerja pada hari itu. Nah, dari situ saya bekerja dan kebetulan posisi saya waktu itu kan sebagai staff di back office. Oh, back office. Ya. Pas awal-awal itu kita menggunakan sistem manual. Manual. Iya, manual. Ada sistem online-nya, cuma waktu itu tidak terlalu Aktif, gitu. tidak terlalu bagus. Akhirnya di tahun 2021 itu tempat kerja saya itu memakai sistem baru. Oke, ada inovasi baru. Iya, ada inovasi baru. Jadi menurut saya penting sekali bagi kita generasi sekarang harus bisa
menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kemajuan teknologi sekarang. Walaupun kita pintar pada saat di sekolah kan belajarnya manual. Iya. Buat laporan keuangan, jurnal itu kan manual Iya. semua. Nah, sampai di tempat kerja kita itu harus bisa memimpin diri kita sendiri, menguatkan diri kita sendiri, wah kita harus berani gitu. Betul. Iya. Jangan sampai kita tertinggal gitu. Iya. Nah, akhirnya waktu itu saya diutus oleh manajer atau atasan saya untuk mengikuti pelatihan di Surabaya, pelatihan untuk itu sistem penggunaan sistem sistem. penggunaan itu Iya. yang baru itu ya. Iya, yang baru yang Untung terbaru. ini tidak dilamar orang, untung dilamar dari instansi restoran gitu. Belum. Jadi menarik sekali perjalanannya Iya. Kakak Satri Ya, sehingga jadi penting sekali. pada tahun 2022 kemarin 2023 ya? Iya, 2023. 2023 kenapa bisa atau motivasi Satri itu untuk melanjutkan Iya. perguruan tinggi itu memang karena dituntut oleh dunia pekerjaan atau memang ada niat untuk melanjutkan itu pendidikan? Oke. Sebenarnya itu bukan ada tuntutan dari siapapun itu, karena sebelumnya itu kan di tahun pertama bekerja itu kan saya biasanya kan bergabung dengan sesama kaum Gen Z gitu, dan di situ saya selalu tidak tahu kenapa alasannya, saya juga merasa seperti dipuji terus, kamu hebat ya sudah bekerja, padahal bagi saya itu tidak ada artinya begitu. Nah, tibalah momennya di mana saya itu berada di lingkaran yang di mana di situ itu terdapat banyak orang-orang hebat. Nah, di situ kan pasti kita merasa minder. Nah, minder itu saya jadikan sebagai motivasi. Melihat orang-orang hebat itu, kita juga kan pasti punya rasa kagum. Gitu. Betul, ada niat untuk ada niat, bersaing. Nah, gitu. karena seperti yang saya sudah bilang tadi, ketika kita berada di satu kelompok yang kita dipuji terus, tetapi kalau dari kitanya sendiri melambung tinggi, terus sombong, pasti kan kita tidak ada motivasi untuk berkembang. Tetapi ketika kita berada di suatu kelompok B, di mana di situ banyak orang-orang hebat, banyak orang pintar, pasti kita juga akan mendapatkan motivasi dari sana. Gitu. Jadi seperti itu sih cerita singkat. Ya, itu tadi menarik sekali perjalanan Kakak Satri ya dari mulai 2020 sampai 2022. Nah, setelah mendengar Papio dengan ada 3 opsi tadi antara remote work, office work sama freelance juga ada satu tambahan tadi Papio. Yang lebih nyaman nih Kakak Sa untuk passionnya Kakak Satri sendiri nih. Sebenarnya untuk menentukan kenyamanan itu tergantung dari pertimbangannya dulu ya. Iya. Misalnya kalau bekerja dari rumah itu tentunya ada kelebihan dan kekurangannya juga. Betul. Nah, kelebihannya mungkin kita memiliki waktu yang lebih fleksibel gitu. Jadi manajemen waktunya kita bisa atur sendiri gitu. Terus yang kedua hemat transportasi mungkin. Kita tidak perlu bayar ojek, apalagi saya ini pergi kerja dengan ojek. Jadi hemat transportasi. Terus kalau bekerja dari rumah juga suasana kerjanya kita bisa ciptakan sendiri, mau sambil rebahan, mau di rumah di meja makan, pokoknya senyamannya kita saja gitu. Mungkin ada pola pikir yang berpikir Labuan Bajo sekarang sudah berubah dari segi ekonomi, pariwisata, apalagi kalau jurusan akuntan ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan pariwisata juga. Mungkin ada yang mendorong Satri ini. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan itu, saya lanjutkan dulu yang tadi. Iya, siap. Nah, kekurangan dari itu, dari bekerja dari rumah itu, menurut saya itu generasi sekarang ini kan cepat sekali tergoda dengan pergaulan. Gitu. Jadi ketika teman mengajak untuk pergi ke suatu tempat, pasti kita pengen pergi gitu dan meninggalkan pekerjaan kita gitu. Akan tetapi kalau bekerja dari office itu kebetulan saya bekerja dari office. Nah, kalau bekerja dari office menurut saya itu sangat bagus karena di situ nanti kita akan banyak belajar bukan hanya tentang profesionalisme kita, tetapi berbagai hal kita pelajari, misalnya kedisiplinan, itu juga kan dinilai. Terus selain kedisiplinan, terus kita juga harus belajar berkomunikasi dengan rekan kerja itu seperti apa. Betul. Misalnya Relationship-nya harus dijaga.
di tempat kerja itu kan kalau kita berkomunikasi sama rekan kerja itu kan tidak boleh sembarangan Betul, berkomunikasi gitu. etikanya ada Iya, di harus situ. ada etikanya. Terus komunikasi diagonal dalam perusahaan itu seperti apa? Iya. Iya, terus komunikasi vertikalnya itu seperti apa, Betul. horizontalnya seperti apa. Iya. Jadi banyak hal yang kita pelajari di ketika kita bekerja dari office Betul. gitu. Terus selain itu kita akan belajar tentang seluk-beluk dari bisnis perusahaan tersebut. Misalnya kalau kita bekerja dari rumah kan, kegiatan operasional perusahaan itu kan atau aktivitas di perusahaan itu kan Iya. kita kurang terlalu Paham, paham gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, karena berdasarkan pengalaman saya, ketika saya bekerja di tempat itu, saya bisa tahu tuh gambaran kerja di kitchen itu seperti apa, begitu. Menjadi seorang waiters itu seperti apa. Dan kebetulan saya waktu itu, karena saya orangnya itu tidak suka memilih pekerjaan, jadi walaupun dikasih tantangan atau dikasih pekerjaan yang lain, saya terima saja. Karena itu saya suka dengan hal-hal seperti itu. Suka menantang hal Iya, baru. suka. Berarti kesimpulannya Kakak Satri ini lebih memilih untuk office Iya, work ya, betul. untuk mengetahui seluk-beluk dari perusahaan, Iya, bagaimana manajemen di dalamnya Iya. dibandingkan bekerja dari work rumah. from Iya. home atau ya betul. Ya, karena saya sendiri pun susah mengontrol diri sih. Oke, jadi itu tadi seperti yang Kakak Satri bilang tadi, pergaulan itu menentukan masa depan. Jadi ketika ingin masa depan yang lebih cerah, lihat dulu pergaulan yang Iya. menguntungkan bagi diri begitu. Baik, ini tadi kita membahas mengenai remote ini sama office work. Nah, menurut pandangan Papio nih, mungkin ada kelebihan atau kekurangan dari dua opsi ini, atau ada satu tambahan tadi itu freelance ya. Apa sih yang menurut Papio merasa kurang dan merasa lebih begitu? Oke, terima kasih dok. Ya, jadi sebenarnya hampir mirip ya, yang dibilang tadi itu. Memang kalau kita bekerja sebagai remote itu adalah kontrolnya itu ada dalam diri kita. Kelebihannya itu banyak. Kelebihannya selain fleksibilitas waktu, sebenarnya kita lebih banyak punya ruang untuk berkreasi sebenarnya. Kemudian yang kedua juga, kalau kita misalkan mendapat job di luar, secara rate jauh dibanding di Indonesia, jelas itu gaji dan yang lainnya tentu relasinya juga sangat luas. Kita bekerja dengan berbagai orang di berbagai belahan dunia. Kemudian biasa communication is of course very important. Jika kita terjadi remote work, kemudian juga kita bisa mengenal dari lain, dan kesempatan untuk pergi ke luar negeri itu sangat terbuka bagi seorang pekerja remote. Bahkan beberapa kayak kasus kita harus pergi ke kantor yang di tempat yang meng-hire kita, jadi kita bisa keluar negeri yang gratis. Jadi itu kelebihan yang bisa kita peroleh. Maka dari itu, menurut penelitian terbaru menyebutkan bahwa ternyata orang-orang itu lebih produktif ketika dia bekerja secara remote. Itu berdasarkan based on research paper. Karena itu sesuai hobi ya. Iya, sesuai hobi, dan dia memang dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia motivationnya itu tidak datang dari eksternal, tapi dia datang dari internal. Dan saya selalu percaya bahwa motivasi yang datang dari internal itu selalu lebih baik daripada yang datang dari eksternal. Nah, kalau kekurangannya loneliness, rasa kesepian biasanya seorang remote worker itu. Maka dari itu dia ada istilah, dulu saat namanya itu work from home, karena kerjanya di rumah, dia punya office di rumah, keren office-nya. Bahkan teman-teman saya yang kerja juga remote work itu keren sekali office-nya, dia seperti kantor gitu. Tapi dia kesepian gitu. Jadi jam bermainnya dia itu agak kurang, agak berbeda. Iya. Kemudian dia harus pergi ke tempat-tempat lain gitu, ke kafe, dia kerja nyari suasana baru. Itu kurang. Kemudian kurangnya adalah karena seperti saya kerja di Australia, jadi saya libur
Australia. Jadi tidak enak orang di sini libur, misalkan punya pacar, pacar libur, kalau dia kerja di Indonesia, kitanya nggak libur, giliran kitanya libur, dianya nggak libur. Nah, Berarti gak balance. ya itu Tapi masih bertahan sampai sekarang. bertahan karena rate-nya itu yang bikin bertahan. Luar biasa. Pak Pio ini mengurus pekerjaan, bisnis, hubungan juga. Memang sempurna. Nah, jadi itu ya kekurangannya. Kemudian juga kalau bekerja office juga sebenarnya tidak juga cuma ya kita dikekang oleh aturan di environment kita mengerjakan seperti itu biasa. Tapi sebagai remote job juga sebenarnya dikekang juga. Saya selalu ada yang namanya aplikasi Trello. Trello itu adalah aplikasi di mana kita mengontrol setiap task yang kita kerjakan. Jadi kelihatan given tasknya kapan, to-do-nya kapan, dan penyelesaiannya kapan. Jadi kelihatan dia range waktu dia selesai setiap task itu terlihat jelas ya. Jadi tidak bisa juga bebas-bebas saja. Iya. Agak berbeda dengan Tidak ada freelance aturan tadi. antara office sama remote. Cuma aturan itu yang Ada, berbeda. ya. Kemudian permasalahan kedua ya komunikasi, of course will be a problem to work remotely because you need to communicate through online Zoom video, Teams or else. Ya. Jadi itu jadi tantangan juga. Terutama kalau kita bicara dengan bule kan dan pembicaraan itu sangat teknis, tapi kadang-kadang sangat sulit kita memahaminya. Iya. Karena it's not our native language, and other than that the job is quite complex itself. Jadi ya tidak mudah gitu. Ya, itu salah satu tantangan bagi kami juga untuk bagaimana menjemput peluang dengan perubahan atau mindset yang berbagai macam harus bisa, karena menuntut masa depan yang mendukung kita dan mendukung secara masyarakat atau pemerintah gitu. Ya benar. Nah, maka dari itu berdasarkan riset tersebut akhirnya beberapa perusahaan besar di Indonesia itu bahkan mengadopsi yang namanya hybrid. Nah, ekosistem hybrid. Misalkan di BUMN kalau saya tidak salah sekarang sudah ada yang namanya hybrid. Jadi dalam satu minggu itu dia berapa kali dia kerja di kantor, sekian kalinya dia kerja di rumah. Jadi itu terjadi sekarang karena menurut riset itu ternyata itu lebih menghasilkan sesuatu yang lebih bagus dibanding dia full remote atau full dia office. Jadi adaptasi. Office-nya itu perusahaan tidak cari dan membuat office-nya itu seperti suasana yang generasi dulu dan jadi mereka itu bekerja itu sangat santai gitu. Orang bisa aja. Ya itu, tapi ya santai itu ya definisinya kita harus definisikan. Santai itu dalam arti dia tidak perlu bangun jam 8 pagi kemudian berpakaian dinas, itu mungkin itu definisi outfit itu mungkin dibilang santai ya. Tapi sama gitu, kursi-kursinya itu kalau di office yang lain kan formal gitu. Kalau mereka itu office-nya itu mereka bisa lihat banget gitu. ya memang itu sih sebenarnya kelebihannya. Tapi sebenarnya tidak bisa dikatakan santai dalam konteks kontennya ya, karena secara pekerjaan dia dituntut pasti lebih tinggi tuntutannya ketika dia remote work itu. Karena dia punya kebebasan itu pasti ada trade-nya antara apa yang diberikan dengan apa yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi tuntutan result itu lebih tinggi pasti ya. Oke, jadi itu kelebihan atau kekurangannya dari ya. Kalau Rio sendiri kira-kira dengan kelebihan dan kekurangan dari lebih suka yang mana? Siap, itu menarik sekali Pak Pio, sumpah. Jadi kalau saya dengar jam terbangnya Pak Pio ini sangat padat sekali teman-teman. Bicara soal pekerjaan remote itu antara Labuan Bajo dengan Australia itu sangat jauh begitu. Jadi bersyukur saya bisa ngobrol bareng sama Pak Pio ini. Nah, baik Pak Pio, dari
beberapa penyampaian Papio tadi, memang saya pribadi Papio, saya lebih suka di lapangan. Kenapa? Karena sejak kecil saya suka berdagang Papio. Karena berdagang, jadi kenapa saya bisa melanjutkan perguruan tinggi di Politeknik? Karena memang saya berpikir ini akan investasi ilmu yang bisa mendukung saya ke depannya lewat pendidikan vokasi gitu. Nah, kadang orang atau teman bertanya, jati dirimu sudah ditemukan tidak? Waktu SMA saya bingung, jati diri seperti apa lagi ini? Tapi di saat saya di semester 5, saya menyadari bahwa saya punya jati diri saya itu lewat pembuktian pencapaian saya selama ini. Pencapaian seperti apa ya walaupun kecil, tapi saya bersyukur inilah saya. Passion saya mungkin saya sudah tahu bahwa saya harus terjun ke dunia ini begitu. Nah, dari ketiga opsi ini tadi remote work, office work dan freelance itu saya sangat tertarik dan passion saya itu di remote work ini Papio. Dan saya suka sekali cerita dengan Papio bagaimana perjalanan Papio di dunia remote work ya dengan jam terbang yang sangat luar biasa. Nah, ada pernah saya membaca buku tapi saya lupa. Di situ ditulis success is not the key. Bukan. Success is not the key to happiness, but happiness is the key to success. Begitu. What you love, if you love what you're doing, you will be success. Nah, artinya di tempat kerja itu saya sendiri yang buat nyaman, bukan ke tempat kerjanya yang memberikan kita zona yang nyaman begitu. Tapi nyaman atau tidaknya saya tergantung saya menyesuaikan diri di tempat kerja begitu Papio. Jadi Artinya tadi sukanya berdagang. Sebenarnya di era sekarang 4.0 5.0 itu berdagang saat ini tidak hanya harus memiliki toko online toko fisik sih, bisa menggunakan platform-platform online sebenarnya yang bisa berjualan di berbagai benua. Betul. Artinya dengan kesempatan seperti itu sebenarnya peluangnya sangat tinggi untuk mencapai target-target marketing yang lebih luas sebenarnya dibandingkan perdagangan konvensional seperti itu. Bahkan sekarang produk-produk luar banyak masuk, produk kita mulai tertekan. Nah, gimana sekarang kita sebagai orang Indonesia khususnya Manggarai Manggarai kota destinasi jadi harus ada uniqueness, harus ada sebuah value yang benar-benar tidak ada di dunia lain gitu. Saya bilang dunia lain bukan dunia lain setelah meninggal, maksudnya di daerah yang lain, di benua lain ya benar. Itu mungkin sebagai value yang bisa dijual sebenarnya. Jadi remote job atau remote work yang diimpikan atau misalkan office itu tidak selalu harus diberikan oleh orang lain. We can create our own job. Nah, itulah yang kurang di Indonesia saat ini. Kita kekurangan anak-anak kita yang memiliki visi di mana dia ingin menjadi seorang pengusaha. Itu kurang saya lihat di Labuan Bajo entrepreneur itu sangat kurang. Tidak salah bekerja dengan orang lain, itu tidak salah. Tapi akan ada suatu titik di mana kita harus menemukan jalan kita sendiri. Tidak hanya ikut dengan orang lain. Saya harapkan sih Rio sama Tati seperti ini suatu saat nanti. Not only a job seeker, but also job creator. Jadi founder, sekali-sekali jadi founder atau jadi bos di usaha sendiri. Memang awal-awal Papio saya sama Kakak Satri mungkin lebih memilih untuk follow orang dulu. Bagaimana kita menggali ilmu dari orang-orang hebat. Mengguru gitu. Dulu dari betul. Generasi milenial dan generasi sebelumnya. Sebelum kita menciptakan usaha sendiri, begitu. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Kakak Rio tadi bahwa
kenyamanan itu bukan kita dapatkan dari tempat kerja. Jangan kita menunggu kenyamanan itu diberikan oleh si pemilik perusahaan itu. Kita sendiri yang menciptakannya. Dan pendapat kedua yang dari Kak Rio tadi itu mencintai apa yang kita kerjakan. Jadi saya selama ini selalu menerapkan itu, mencintai pekerjaan. Jadi jadikan pekerjaan itu seperti kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya kita kan bangun pagi, mandi, jadikan itu sebagai salah satu bagian dari rutinitas kita. Betul. Jadi apapun itu nikmati selalu. Gitu. Jadi seperti saya sekarang, saat ini saya itu kuliah, biasanya itu sampai sore. Nah, sore pulang, mampir dulu di kos, ganti baju, terus bekerja lagi, pulangnya malam. Nanti schedule-nya wajib. Dan itu saya nikmati saja, ikuti alurnya, dan tidak hingga akhirnya itu tidak membuat saya capek. Karena saya mencintai pekerjaan saya, karena sudah sesuai dengan passion juga. Jadi tidak seperti yang ditanggapi oleh orang lain bahwa kamu tidak capek, kamu kuliah pagi terus kerja malam. Oh tidak, saya menikmatinya gitu. Memang ada titik capeknya, ada titik keluhnya. Tapi dengan rasa tujuan hidup, targetnya itu apa? Itu yang akan mendorong kita lebih semangat lagi ini untuk mencapai target yang kita ambisikan itu. Mimpi itu adalah directionnya kita. Memang motifnya seperti itu. Makanya ada film 5 cm kan? Artinya taruhlah impianmu itu 5 cm di depan matamu, jelas supaya kamu terpacu untuk mengejarnya. Jadi tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk digapai. Segala hal itu mungkin ada dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan dari desa atau pelosok sekali, bahkan bisa menunjang. Kemarin ada anak dari Kupang, anak kecil, kita nggak tahu asalnya dari mana, kehidupannya seperti apa, jadi juara olimpiade matematika. Kan hebat seperti itu ya. Pas ditanya, kamu dikasih makan apa? Kelor. Nah, itu. Jadi ya kelor mendunia sekarang. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti untuk berusaha. Karena kalau mimpimu tinggi, kalau Soekarno bilang mimpimu tinggi, kalau kamu jatuh janganlah bintang-bintang. Jadi ya masih top lah, masih lumayan. Belum tanah itu masih. Walaupun ekspektasinya tidak membahagiakan kita, setidaknya mimpi itu yang membahagiakan kita duluan. Jadi itu tadi benar sekali skenario yang saya jalani itu memang saya lebih mencintai dunia kerja di korporat. Tapi untuk sekarang saya harus rangkul, jujur. Walaupun biasa satu hobi saya itu di lapangan, karena saya melihat perkembangan sama saya menciptakan relasi sendiri di luas, stay lokal atau global. Jadi global. Baik, setelah berbincang santai ngobrol bareng mengenai beberapa hal tadi, mungkin ada nih barangkali saran atau quotes untuk Genji dan perubahan di era 4.0 ini dari Kakak Satri sama Papio. Mungkin ada saran begitu? Silakan Papio. Oh, saya dulu. Terus untuk generasi Z, kita kan sudah tahu perkembangan teknologi sekarang ini sangat pesat sekali. Jangan sampai kita dikendalikan oleh yang namanya media sosial, karena media sosial itu sangat dipergunakan oleh Gen Z itu untuk menunjukkan fisik mereka, outfit mereka, tapi tidak untuk memperkembangkan skill mereka. Gunakanlah teknologi itu sebagai alat bantu untuk mengasah skill kita di bidang apa saja. Jadi tingkatkan value diri sendiri. Quotes untuk hari ini Kakak Satri. Ya? Quotes untuk hari ini. Untuk siapa? Quotesnya apa ya? Semangat saja. Ya, terus semangat, raihlah mimpimu, apapun itu nikmati saja. Siap. Dari Papio nih. Sebenarnya banyak orang pesimis dengan generasi Z. Orang mengatakan generasi Z itu generasi strawberry. Tampaknya bagus, tapi sangat rentan. Ya, gampang digeprek, gitulah. Tapi saya nggak percaya.
Saya berusaha untuk tidak percaya. Karena setiap zaman punya orang-orangnya sendiri. Beda perlakuannya, beda cara pandangnya. Jadi kita sebagai generasi yang mungkin saya milenial itu kemana mungkin memang begitu generasi saya. Sekarang bagaimana kita ada dalam hal itu. Nah, kemudian kita memandang Labuan Bajo sebagai daerah super prioritas. Adanya teknologi 4.0, adanya AI, adanya IoT, Internet of Things, itu bisa menjadi seperti sebuah pisau bermata dua. Bisa menjadi sebuah peluang, bisa menjadi sebuah ancaman. Peluangnya tadi sudah kita bicarakan, ancamannya juga banyak. Artinya setiap orang yang ada di dunia ini sebenarnya bisa ikut berkompetisi di Labuan Bajo itu. Artinya apa? Jangan sampai masyarakatnya itu sendiri ternyata tergusur oleh adanya teknologi ini karena persaingan yang semakin ketat. Kian tahun, tidak. Nah, oleh sebab itu saya berharap, terutama karena saya mengajar di Politeknik Al-Bajo Penuh, saya harap anak-anak itu terus jangan pernah berhenti. Learn your skill, excel at some more. Jadi jadilah ahli dalam bidang-bidang yang kalian bisa. Dan jangan lupa, don't limit yourself. Don't limit yourself. Jadi dua mata pisau tadi ya. Dua mata pisau. Itu memang saya keingat SWOT lagi nih. Dua mata pisau. Ada ancaman, ada peluang, dan ada opportunity-nya, strength-nya. Iya, itu tadi quote serta masukan untuk Genji itu. Dari saya, apa nih? Coach atau apa nih? Saran. Apa saja. Iya, Intinya saran Gen Z dari banyak-banyak berguru dulu dengan siap. generasi milenial. Make without the bird and do without leather. Jadi Anjay. buatlah tanpa tapi dan lakukan tanpa kata nanti. Tapi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu berusaha, langsung take action. Siap. Baik, terima kasih SWOT PLC, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Parekraf Bud Manggarai Barat yang sudah memberikan kami waktu dan venue bisa baca cerita di sini ya teman-teman, dan Pak Pio. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pio, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk cerita bareng di sini, dan Kakak Satri terima kasih banyak. Ini mahasiswa adik tingkat Kak Satri, semangat kuliahnya. Nah, sekian saja teman-teman, dan jangan lupa follow dan tonton akun media sosial Politeknik Al-Bajo Komodus di bawah ini. Salam sehat dan semangat terus. Dadah.